kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lagi katakan, Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau besar, kau ajaib Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana bagi Engkau Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oralapaya, lalapaya, 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 syukur, lalapaya, lalapaya. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Sungguh Engkau sangat baik. Sungguh Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Lebih dari semuanya, ku cinta Yesus. Ku cinta Dia yang mati gantiku. Selamat di tangannya. Sembah dan puji Dia. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Lebih dari semuanya. Ku cinta Yesus. Ku cinta Dia yang mati gantiku. Oh, selamat di tangannya. Sembah dan puji Dia. Ku cinta Yesus lebih dari semua.
selamat di tangannya. Sembah dan puji Dia, ku cinta Yesus lebih dari semua. Selamat di tangannya, sembah dan puji Dia, ku cinta Yesus lebih dari semua. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Yang mengasihi Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Kami mengasihi Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, saya ingin menyaksikan sedikit apa yang saya renungkan hari ini. Tadi pada saat pulang Korwil, ada 2 ibu gembala yang bareng sama kami, dan ada 1 ibu gembala yang turunnya agak jauh ya. Jadi agak lama bersama-sama dengan kami dalam satu kendaraan. Pada saat itu kami saling berbincang karena kemarin ada seorang anak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena sakit yang sudah lama. Dan pada saat kami berbicara, kemudian ibu ini menyaksikan cinta Tuhan ya. Ada seorang ibu gembala yang Bapak Gembala sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Beliau bercerita begini. Jadi ceritanya ibu gembala ini sebenarnya yang sakit. Jadi si istrinya, jadi ibu gembala ini sakit karena waktu itu kurang tahu sakitnya apa, tapi sampai akhirnya harus operasi empedu. Dan ternyata enggak tahu kalau bahasa saya apa, ketutul ya tante. Jadi empedunya itu pecah. Dan itu meracuni seluruh tubuhnya. Sempat koma, bahkan dikatakan sempat dia itu sudah meninggal. Tapi suaminya itu berdoa. Saya sempat mendengar kesaksian itu, tapi kurang jelas, saya kurang ingat gitu ya. Suaminya itu terus berdoa, sampai akhirnya ibu ini sembuh. Dia bilang waktu itu sudah diangkat ke surga, tapi Tuhan bilang ini belum waktunya, kamu harus pulang. Akhirnya ibu ini pulang, kembali hidup lagi. Dia bilang seperti didorong seseorang, dan dia melihat mobil-mobil itu di rumah sakit Muwardi itu bergerak mundur. Itu sampai akhirnya ibu ini bangun dan sampai hari ini sehat. Tetapi dalam kondisi seperti itu, saya melihat memang mereka itu pasangan yang luar biasa. Si ibu ini nggak banyak ngomong, tapi kalau si bapaknya ini agak sedikit suka humor gitu. Dia sempat membimbing saya pada saat pentabisan pendeta muda saya, dan beliau juga bisa dikatakan sebagai ibu dari WBIS gitu ya. Karena beliau kemana-mana yang mendampingi kami ibu-ibu para WBIS, ibu gembala WBIS itu kemana saja beliau ini ikut ya. Karena dia memang yang menangani komisi wanita. Tanpa disangka si ibu ini semakin sehat. Tetapi bapak gembala ini kemarin waktu ada COVID, sempat kena COVID dan akhirnya dipanggil Tuhan. Sangat mendadak, dan kita semua tidak mengira karena memang kondisinya benar-benar sehat. Orangnya suka humor, dengan siapa saja tidak pilih-pilih. Jadi sekalipun dengan kita-kita yang orang-orang yang baru diangkatlah jadi pendeta muda gitu. Tetapi beliau ini sangat baik.
bisa menerima kami semua. Saya suka juga gojek dengan Bapak Gembala itu, saya suka gojek dengan beliau. Dan ternyata dipanggil Tuhan lebih dulu. Awal pertama saya melihat itu, setiap kali saya melihat Ibu Gembala ini saya nangis. Karena apa? Seringkali dia harus jalan sendiri. Dulu kemana-mana berdua dengan suaminya, tapi tiba-tiba dia harus jalan sendiri. Kemudian pada saat Mukernas, pada saat beliau diangkat sebagai pendeta muda, kemudian jadi pendeta, beliau harus jalan sendiri karena memang gerejanya lumayan besar. Beliau itu beli oleh-oleh untuk anak buahnya, mungkin ya, untuk pembela sidang, untuk orang-orang yang keluarganya di sana. Beliau belanja sendiri, ngangkat sendiri. Saya kadang-kadang, tante saya bantu yuk. Gak usah, terima kasih, diangkat sendiri. Saya merasakan Tuhan. Waktu kami ngobrol, saya dengan Ibu Gembala yang tadi bareng sama kami, saya hanya bilang, lah iya toh ya tante. Terus beliau ini, Ibu Gembala ini bilang, lah iya toh mbak, rahasia Tuhan itu luar biasa dan kita nggak bisa menebak, kita tidak bisa mengira-ira. Seolah-olah yang sehat suaminya, istrinya seperti itu kondisinya, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan akhirnya sampai hari ini beliau menggembalakan banyak jemaat di sana sendiri bersama dengan dulunya anaknya nggak ada yang mau sekolah teologi karena melihat papanya, orang tuanya itu sesepuh, berdirinya gereja-gereja. Kemudian ibunya itu seorang dokter. Akhirnya seorang dokter menjadi Ibu Gembala, anaknya yang awalnya dokter juga dia masuk ke sekolah teologi. Itulah rencana Tuhan yang besar. Tapi kalau kita percaya Tuhan kita itu kunci dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan hidup kita, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Apapun boleh menjadi tantangan buat kita. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, mari kita sama-sama serahkan hidup kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Selama kita hidup itu kesempatan untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Saya undang kita kembali bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang baru keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur pada
sukacita dari Tuhan, sukacita yang tidak pernah berkesudahan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tanganmu. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi kita. Karena kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, apapun bisa kita lalui. Dan biarlah roh Tuhan itu tetap tinggal di dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita mau supaya roh Tuhan itu menguasai hidup kita. Jangan sampai roh Tuhan itu lari atau pergi dari hidup kita.
Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu, penuhi hati dan batinku. Jangan ambil roh-Mu dariku, karena aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Engkau besar, Kau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat ya Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah,
Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk tidak mengerti. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, yang sungguh mulia ajaib bagi kami semua. Sungguh besar kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih karena pengorbanan-Mu itulah yang menyelamatkan kami dan yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hingga dengan hari ini. Olehnya Tuhan, kami sangat bersyukur kalau Tuhan terus mengasihi kami dan terus mau berfirman kepada kami. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kami semua, dan itu sebabnya Tuhan berbicara kepada kami. Itu sebabnya siapkan hati kami untuk kami terima firman-Mu apapun itu bentuknya, baik itu teguran, hajaran, atau didikan, arahan dan petunjuk yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan, izinkan kepada kita semua untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Dan langsung saja kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Wahyu dalam rangka menjadi mempelai Kristus. Itu tema kita sepanjang tahun ini, menjadi mempelai Kristus. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang akan kita kerjakan, dan apa saja yang akan terjadi di akhir zaman ini, dari kitab Wahyu kita akan belajar sama-sama. Wahyu pasal 2, kita akan mulai membaca ayat yang ke-12. Wahyu pasal 2, ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sampai di situ dulu pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini adalah jemaat ketiga. Yang pertama Efesus, yang kedua Smyrna, dan yang ketiga adalah Pergamus. Ini masih dalam rangkaian 7 jemaat di mana Tuhan berfirman kepada mereka masing-masing, dan kemudian dituliskan firman itu oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dan kepada jemaat di Pergamus, Tuhan mendahuluinya dengan kata-kata, inilah firman Dia
yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saya tidak akan menjelaskan ini terlebih dahulu karena itu nanti akan muncul di bagian akhir dari jemaat di Pergamus ini. Lebih tepatnya di sana nanti saya akan membahasnya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ini bukanlah sebuah letterlux di mana jemaat Pergamus itu betul-betul ada di tahta iblis, gitu ya, di kursi kerajaan setan, katakanlah saja begitu. Ini hanya mengistilahkan sebuah simbolisasi begitu yang diberikan oleh Alkitab. Nah, kenapa Tuhan menyampaikan bahwa mereka kok berada di tahta iblis? Ini menjadi sangat penting untuk kita mengerti, karena kemudian kalimat berikutnya berkata bahwa engkau berpegang kepada namaku, gitu ya. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi itu menjadi penting. Nah, kalau kita mendengar kata atau kalimat yang saya baca ini, engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, itu seolah-olah menjadi kata yang biasa dan sangat mudah untuk dikerjakan, seolah-olah demikian. Tetapi kalau kita kemudian melihat bahwa ada kalimat di awal bahwa Tuhan mengatakan engkau diam di sana di tempat tahta iblis, kita bisa sedikit membayangkan betapa luar biasanya iman mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa referensi yang saya baca menunjukkan begini, bahwa Pergamus itu menjadi kota tempat penyembahan berhala paling kuat. Selain kepada dewa-dewa yang ada pada waktu itu, juga kepada penyembahan kaisar yang kemarin kita sudah pelajari bersama-sama begitu ya. Itu karena itu menjadi satu wilayah besar begitu ya. 7 jemaat ini menjadi satu wilayah besar yang di bawah pemerintahan yang ada pada waktu itu, dan pemerintahan yang ada pada waktu itu mengharuskan penyembahan kepada kaisar selain juga kepada dewa-dewa. Sehingga secara spiritual Pergamus ini menjadi kota yang begitu, bahasa saya, pekat atmosfernya. Nah, saya kemudian diingatkan ketika belajar ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana situasi kondisi kota kita, gitu ya. Saya agak sedikit menyimpang dulu. Kota kita ini menjadi kota yang berbeda. Ketika saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan dalam konteks gembala, mereka mengiyakan bahwa Karanganyar itu punya atmosfer yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Kenapa demikian? Hampir semua ritual-ritual yang ada itu hampir semua saya katakan, jadi artinya itu Karanganyar menjadi tempat ritual yang paling banyak dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu saya ronda dengan bapak-bapak di RT begitu, dan kita cerita tentang sejarah begitu ya sebagian. Dan kemudian ketika saya menyampaikan Karanganyar niku nyat beda nggih Pak. Anu nih secara itu tadi budaya dan penyembahan tapi dengan bahasa mereka tentu saja begitu, dan mereka mengiyakan. Mereka mengiyakan dalam arti bahwa memang Karanganyar punya spirit yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Yang saya dalam bahasa saya, Karanganyar itu pekat, lebih pekat gitu atmosfernya dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Sementara kota yang lain telah mengalami kebangunan rohani, kegerakan yang luar biasa. Sebagaimana yang saya sampaikan dulu, bahwa Karanganyar berulang kali sudah dilaksanakan hal yang serupa, yaitu KKR dan kegiatan serupa dengan itu, tetapi belum sampai membuat Karanganyar itu betul-betul mengalami kegerakan rohani di gereja-gereja. Kenapa demikian? Salah satunya itu karena atmosfernya yang begitu kuat, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam panggilan kita CSK Family untuk kota Karanganyar ini, Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita terus membangun pujian penyembahan, karena hanya dengan hadirat Tuhan saja kekuatan roh jahat dipatahkan. Katakan amin. Jadi ya memang ada doa peperangan itu juga harus, tetapi yang paling kuat adalah menghadirkan
hadirat Tuhan itu sendiri. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melaksanakan revival worship, pujian penyembahan. Salah satunya adalah supaya atmosfer kota kita ini diterangi. Tetapi menjadi semacam pekerjaan rumah, PR yang agak berat pada akhirnya, karena saudara sudah melihat bagaimana situasi kota kita gitu ya. Di sana sini dibangun begitu rupa, ya saudara ngertilah gitu ya. Saya tidak membahasakannya secara vulgar gitu ya. Nah, saudara tahu itu kondisinya, bahwa ya kelompok-kelompok tertentu begitu mulai semacam melirik kota Karanganyar untuk mereka membangun sebuah atmosfer tanpa mereka sadari begitu ya. Mereka tidak semata-mata ingin membangun atmosfernya, tetapi dengan mereka membangun itu sesungguhnya terbentuklah sebuah atmosfer kegelapan yang semakin pekat atas kota kita. Jadi kemudian Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk memahami ini, bahwa maaf bicara, panggilan saudara dan saya CSK Family adalah untuk membangun kota Karanganyar salah satunya, walaupun memang harus bergandengan tangan dengan gereja yang lain, tetapi selama mungkin mereka belum mengerti, mereka belum peka, mereka belum nangkep pesan Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergerak, bekerja lebih dulu. Katakan amin. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk ayo sama-sama kita bangun Karanganyar ini. Dari sisi rohaninya, atmosfernya kita bangun. Maka Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk banyak terlibat dan aktif di dalamnya, yaitu pujian, penyembahan. Apapun itu bentuk dan modelnya, saya ajak Bapak Ibu Saudara giat di dalamnya. Supaya apa? Kekuatan kumpulan orang-orang yang memuji menyembah Tuhan itu kalau semakin banyak, itu kan menciptakan atmosfer yang semakin kuat kan Bapak Ibu Saudara. Ingat ceritanya Saul, ketika kemudian di Silo kalau tidak salah ya, atau di kota mana saya lupa, ada kumpulan nabi-nabi yang sedang kepenuhan. Saul mengirim utusan 1 orang sampai 3 kali. Orang yang diutus ikut kepenuhan roh. Sampai Saul pengen membuktikan, dan pada akhirnya Saul pun ikut kepenuhan roh. Kenapa? Perhatikan kata yang tadi saya pakai, kumpulan nabi-nabi sedang menyembah Tuhan. Jadi kalau kumpulannya banyak, itu akan mempengaruhi atmosfer. Yang sepakat katakan haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya dorong ayo sama-sama. Ini bukan pekerjaan 1, 2, 3, 10, 11 di antara kita. Ini pekerjaan seluruh CSK Family. Katakan amin. Maka buat Bapak Ibu Saudara yang merasa ada di CSK Family, ayo terlibat aktif dalam membangun atmosfer kota kita. Nah, kembali ke ini. Jadi Pergamus menjadi kota yang begitu luar biasa penyembahan. Penyembahan berhalanya, maksud saya begitu ya. Dan itulah yang membuat kemudian ya jemaat Pergamus memiliki kondisi di mana mereka tidak bisa leluasa dalam beribadah. Sebagaimana yang sempat terjadi pada jemaat Smyrna, begitu juga sebenarnya yang terjadi pada jemaat Pergamus. Bahwa karena mereka menjadi orang Kristen yang tidak suka dan tidak mau diajak hahaha untuk nyembah berhala dan sebagainya, maka mereka menjadi jemaat atau orang-orang yang kemudian mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan himpitan-himpitan, mendapatkan aniaya-aniaya. Kok rasa-rasanya dari 2 kali kita belajar tentang jemaat di Smyrna dan ini Pergamus, kok rasa-rasanya orang Kristen itu kok malah banyak tekanannya, banyak masalahnya, hanya karena mereka pengen taat beribadah kepada Tuhan. Ingat kemarin sudah saya singgung ayatnya, kalau ada orang pengen taat beribadah harus menderita aniaya. Kata yang kita pelajari kemarin harus. Jadi karena itu adalah sebuah proses, bagian dari pemurnian Bapak Ibu Saudara. Tidak ada proses pemurnian yang itu hanya biasa-biasa saja. Tiba-tiba emas bisa terpisah dari logam-logam yang lain, misalnya seperti itu, tanpa ada api yang membakarnya. Tidak mungkin didapat itu Bapak Ibu Saudara.
Tidak akan mungkin pernah ada mutiara yang muncul kalau tidak ada pasir yang menyakiti seekorkah itu namanya? Seekor tiram, betul kan? Saya pakai kata seekor itu. Ya, tapi itulah yang terjadi. Itu karena rasa sakit yang timbul akibat sebutir pasir yang masuk ke dalam tiram. Maka kemudian tiram mengeluarkan sistem pertahanan dirinya untuk menyelimuti pasir itu sehingga tidak menyakiti dirinya. Semakin sistem pertahanan itu dikeluarkan, terbentuklah sebuah mutiara yang sangat mahal. Proses untuk menjadi sesuatu yang indah, mahal, luar biasa, itu harus melalui proses yang namanya ujian tantangan. Pemurnian tidak akan pernah terjadi tanpa adanya api yang membakar. Kalau kita kemudian merenungkan dari sisi itu, berarti proses untuk menjadi Kristen yang mulia, Kristen yang luar biasa, memang mau tidak mau harus menerima sebuah pemrosesan pemurnian yang Tuhan berikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena jemaat-jemaat ini memiliki tekanan, himpitan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan tadi sudah kita pelajari bahwa mereka tetap berpegang pada namaku, tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Di situ disebutkan ada pada zaman Antipas. Dalam tradisi Katolik, Antipas ini dianggap sebagai orang suci, kemudian ada namanya Santo Antipas. Ya, cuma dalam perkembangannya Santo Antipas ini sebagai, ya saya tidak mengerti kebenarannya, tapi itu referensi yang saya baca, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Antipas itu adalah jadi penjaga gigi gitu kira-kira. Saya nggak tahu itu apakah jadinya peri gigi atau gimana begitu. Enggak ya. Tapi dalam konsep itu dia orang suci. Dia menjadi martir di Pergamus ini. Kira-kira tahun 56 sebelum Masehi itu terjadi. Penyiksaannya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, penyiksaannya begitu ketat, begitu luar biasa yang dialami oleh Antipas ini. Sekalipun ada beberapa orang menafsirkan Antipas itu hanya sebagai simbol, bukan sejarah gitu ya. Tetapi menurut ayat yang kita baca saja, Tuhan mengatakan yang dibunuh di hadapan kamu. Walaupun itu juga bisa berarti simbolis, tetapi menurut saya ini bukan simbolis, ini beneran pernah ada orang namanya Antipas di Pergamus, dan dia menjadi salah satu jemaat yang mengalami martir, yaitu mati karena Injil. Entah karena dia mempertahankan Injil, entah karena dia memberitakan Injil, dia tetap berpegang teguh dalam iman percayanya kepada Yesus. Walaupun bahasa Tuhan sendiri menyebutkan bahwa mereka seperti ada di tahta iblis, di mana begitu pekat atmosfernya, begitu dahsyat hantamannya, hajarannya, penderitaannya, siksaannya, aniayanya. Tapi jemaat Pergamus menjadi jemaat yang kuat di dalam iman. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari kuat dalam iman. Di sini saya ingin menekankan sebentar Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat Pergamus ini luar biasa sekali. Maafkan, mungkin saya harus mengulang dan akan mengulang sampai betul-betul kita hidup dalam iman yang kuat dan kokoh. Jadi kalau mereka saja dalam aniaya secara fisik, tapi mereka tetap bertahan dalam iman. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah mengalami yang seperti mereka alami kan. Mereka karena kekristenannya, kemudian mereka dihimpit, ditekan, dianiaya. Kita nggak ngalami itu, katakan amin. Atau ada yang pengen ngalami? Kita doakan sama-sama. Ya, hari ini kita nggak ngalami itu semua. Puji Tuhan, bersyukur. Dan kemarin kita belajar tetap kuat, jangan sampai kita lemah, tetap setia sampai mati. Itu bahasa yang kemarin kita pelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap kuat apapun yang terjadi. So, jadi nek cuma perkara-perkara yang ringan, kiranya
janganlah itu membuat kita menjadi longgar semangat kita kepada Tuhan. Katakan haleluya. Kasih tahu kanan kiri lagi, bilang jangan longgar. Lagi adem sithik ramangkat, repot sithik ramangkat, apa meneh? Grimes hutan nek sing ngendika. Apalagi jagongan, apalagi sebutin banyak Allah. Anak-anak muda, wah lah Pak, nah ini mumpung saya ditraktir teman ulang tahun ini, ulang tahunnya di McD. Saudara yang sepuh tahu McD nggih? McD di, wah itu beda lagi itu ya. Itu cuma jaten situ. Nah, ulang tahunnya McD, loh saya selama ini enggak pernah ya Pak, gitu kan saudara. Anak-anak muda jangan gara-gara hanya hal-hal sederhana engkau jadi tidak berangkat kebaktian, engkau jadi tidak mau pelayanan, engkau tidak mau melakukan apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan. Jangan. Mereka itu Pergamus, jemaat Pergamus itu mengalami tekanan karena ikut Yesus. Bahkan Alkitab menulisnya seperti ditahta iblis loh mereka itu. Kayak seperti domba di tengah serigala. Kayak orang yang sedang berada di lingkungan setan semuanya. Tapi mereka nggak goyah kok imannya gitu. Mereka tetap kuat imannya. Lagi kasih tahu kanan kiri, bilang tetap kuat. Amin. Jangan lemah. Mereka yang diistilahkan oleh Tuhan sendiri seperti di tengah-tengah tata iblis itu saja bisa mempertahankan iman mereka. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, jangan lemah, jangan kendor, jangan bisa tertipu oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Waktunya untuk Tuhan, kita berangkat untuk Tuhan. Katakan haleluya. Ya semuanya punya kesibukan kan Bapak Ibu Saudara, walaupun bentuknya beda-beda. Tapi semuanya juga saya minta untuk ayo, kalau namanya ini sudah ada kegiatan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada kegiatan di mana di dalamnya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya ajak, luangkan waktu, atur waktu. Kan pengumuman sudah selalu ada setiap hari, setiap minggunya selalu ada kegiatan yang seperti itu. Setiap bulannya yang minggu ke sini ada kegiatan itu, minggu yang ini ada kegiatan itu. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai mau kalah dengan semuanya itu. Karena ya sekarang kita bisa punya alasan, tapi saya tidak ngerti apakah itu nanti pada akhirnya justru akan menjebak kita di kemudian hari. Karena kan kita sedang belajar dan Tuhan ngajarin kita hari ini untuk ke sana. Tapi memang ada hal yang harus kita juga waspadai. Ayat 14. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu itu ada orang-orang yang menganut ajaran Bileam, yang ngasih nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka itu makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saya memandang ayat ini tidak berbicara mengenai konten ajaran Bileamnya. Konten ajaran Bileamnya itu berisi tentang persembahan, makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat zina. Saya menyoroti lebih kepada di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat. Jadi bahasa saya adalah nasihat yang menyesatkan. Bentuknya bisa beda dari makan persembahan berhala dan berbuat zina. Isinya bisa beda dari ini. Tetapi intinya adalah nasihat yang menyesatkan. Ini yang Tuhan keberatan terhadap jemaat Pergamus. Beberapa mereka ternyata mempunyai atau menganut ajaran Bileam. Bileam itu katakanlah seorang nabi Bapak Ibu Saudara. Dan dia diminta untuk menubuati Israel dengan yang baik-baik saja dalam konteks peperangannya.
Tapi ternyata konten nubuatan itu isinya justru mengizinkan makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat zina. Tetapi yang saya tarik garis merahnya adalah bahwa nasihatnya. Ada orang-orang yang menasehati tetapi justru nasihatnya menyesatkan. Nah, itu yang justru berbahaya. Ini yang bisa jadi terjadi pada kehidupan orang percaya. Imannya bisa kuat, imannya bisa tangguh, tapi ternyata dia punya nasihat yang berbahaya. Makanya saya selalu katakan kepada kita semua, jangan merasa bahwa aku tetap baik-baik saja hanya karena aku dipakai Tuhan, hanya karena aku sering dapat penglihatan. Tuhan pakai aku, buktinya apa? Aku sering dapat penglihatan. No. Jangan anggap itu sebagai sebuah kehebatan, atau juga jangan pernah berkata aku masih dipakai Tuhan hanya karena aku dapat penglihatan. Bukan. Iman harus kuat, puji Tuhan. Tetapi ingat dalam segala hal yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang keluar dari mulut, apa yang muncul di pikiran dan hati, semuanya harus selaras dengan firman Tuhan. Pergamus ini imannya yes, luar biasa. Bahkan di tengah-tengah tahta iblis pun mereka tidak menyangkal. Tapi Tuhan ada keberatannya sedikit di bagian itu. Bahwa mereka punya nasihat, tapi nasihatnya menyesatkan. Masalah isi konten nasihatnya itu bagi saya bukan jadi titik berat itu. Tapi adalah bahwa nasihatnya mulai membelokkan jalan orang dari kebenaran. Udahlah, tidak usah ikut-ikutan Bapak Gembala. Bapak Gembalamu itu terlalu idealis, terlalu perfeksionis. Kamu kan tahu kemampuanmu cuma segitu, nggak mungkin bisa kamu ngikutin dia. Udahlah, tidak usah ikut-ikutan. Diam aja di rumah, berdoa pribadi dengan Tuhan, kan sama aja. Bisikan-bisikan yang menyesatkan bisa datang dari setan melalui siapapun atau dengan cara apapun. Tapi itulah yang berbahaya sesungguhnya. Kalau Tuhan sudah mengalami keberatan, karena nanti Bapak Ibu Saudara kita belajar lebih lanjut, ada kata bertobatlah. Berarti nasihat yang menyesatkan itu berbahaya. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, hati-hati dengan nasihat yang kayak begitu. Waspada Bapak Ibu Saudara. Ini bukan soal sayanya ya, gembala saudara, bukan. Tapi soal bagaimana firman Allah itu dikerjakan. Seperti yang berulang kali saya katakan, kalau ada gereja ngomong kesatuan tubuh Kristus itu tidak penting, saya berani katakan dia bukan gereja yang benar. Mau dengan alasan apapun. Kalau orang ngajaknya jangan bersatu, nggak usahlah ikut-ikutan, nggak usahlah berangkat ini dan begitu. Dalam konteks kesatuan misalnya, itu jelas bukan gereja yang benar. Mau dia sehebat apa, makanya saya sudah warning sejak awal, sudah lama sekali saya matur, saya bicara di mimbar ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita nanti hebat, Tuhan izinkan kita besar, yang tidak boleh dilupakan adalah kesatuan tubuh Kristus. Panggilan saudara CSK Family dalam pengembalaan saya setidaknya, kalau nanti gembalanya ganti saya nggak tahu gitu ya. Tapi apa yang Tuhan taruh di hati saya melalui CSK Family, kita dipanggil untuk menyatukan tubuh Kristus. Katakan amin. Jadi kalau ada bisikan, tidak usahlah macam-macam. Menurut saya itu bisikan yang menyesatkan. Maka sekali lagi kalau ada gereja ngajarin, tidak perlulah kesatuan. Ya oke lah kesatuan, ya tapi kan tidak perlu yang sekota, senegara. Tidak perlulah kesatuan, yang penting jemaat sendiri bersatu dulu. Ya memang iya, dimulai dari jemaat lokal. Nggak mungkin kan jemaat lokalnya cerai-berai, kemudian kita mau ngajak sekota bersatu. Ya nggak jelas tidak mungkin terjadi, karena dalamnya saja belum bersatu.
Tapi tidak berarti kemudian sebelum itu semuanya jadi ideal begitu kemudian kita baru bergerak keluar, ya tidak bisa juga. Yang di dalam dibenahi, sementara membenahi yang dalam juga harus action keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisikan-bisikan yang menyesatkan ini yang menjadi keberatan Tuhan atas sebuah jemaat. Itu yang dimiliki oleh Pergamus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara bisa klik nanti di Google Bileam begitu, atau ayat Bapak Ibu Saudara cari di konkordansi Alkitabnya kata Bileam, ada satu peristiwa sampai-sampai Tuhan itu menggunakan keledai yang ditunggangi Bileam untuk Tuhan berbicara kepada Bileam. Keledai yang notabene dianggap binatang yang, nah itu tadi bodoh, gak ada otaknya gitu kan, gak tahu lah. Identik penggunaan kata keledai itu sebagai kata yang dianggap yaitu tadi tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Tetapi sampai pada titik tertentu karena kesesatan yang dimiliki Bileam itu, Tuhan bicara. Jadi keledainya itu bisa ngomong loh saudara, di Perjanjian Lama ditulis. Saking Bileamnya itu sesat jalannya, Tuhan pengen menegur Bileam itu susah. Sampai-sampai keledai yang ditunggangi Bileam dibuat Tuhan berbicara, serius berbicara. Bukan simbolis. Beneran ngomong sama Bileam. Demi supaya Bileam sadarlah, kira-kira begitulah bahasa saya. Ingatlah salah jalanmu, langkahmu keliru, bertobatlah, kira-kira begitu. Ini saya bahasakan sendiri gitu ya. Tapi saudara bisa lihat betapa apa yang dilakukan oleh Bileam itu begitu rupa menyesatkan banyak orang, konteksnya adalah Israel, sampai-sampai Tuhan harus menggunakan keledainya untuk ngomong. Ini kan sesuatu yang begitu haleluya sekali gitu kan saudara. Lah, jangan sampai kita sebagai orang percaya memiliki hal-hal yang demikian. Nah, beberapa jemaat menganut ajaran Bileam. Makanya saya selalu ngomong, kalau dunia berkata bohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa, wajar. Tapi Alkitab nulis bohong itu adalah dosa. Ya kadang memang ada orang berkata, wah Pak situasinya kalau nggak berbohong bahaya Pak. Ya itu tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Tapi setidaknya kalau memang harus terpaksa dia melakukannya, dia harus sadar bahwa atas kebohongannya itu sangat berbahaya di kemudian hari. Kalau tidak pemberesan, bisa jadi gegara kebohongannya yang menurutnya itu harus dilakukannya, justru membuat dia tidak selamat. Jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudara, dengan alasan apapun orang kemudian melanggar firman Tuhan. Dengan alasan apapun orang kemudian menabrak kebenaran. Maka ya lebih baik begini daripada begitu. Gitu kan? Yang begitu itu adalah firman, tapi kalau itu dilakukan, ya ini jadi rusak dan lain sebagainya, mungkin alasannya begitu. Tapi tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dengan alasan apapun firman Tuhan dilanggar, itu tidak boleh. Nah, hati-hati dengan nasihat-nasihat yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Entah kita mendengar, entah kita memberi nasihat. Karena kita mendengar akhirnya ikut, atau kita memberi nasihat akhirnya orang juga sesat. Itu nanti berbahaya. Kalau kita melanjutkan pembacaan ayat kita, orang-orang yang demikian gak akan masuk surga. Nasihat yang menyesatkan itu tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk ayo hati-hati. Baik kita mendengar atau kita melakukan. Maksudnya memberi nasihat. Hati-hati. Nasihat yang bisa menyesatkan. Nampaknya nasihat itu baik, tetapi pada akhirnya bisa menyesatkan, itu juga sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ada seseorang musisi Indonesia, dia di awalnya semacam kayak dapat rema menurutnya, karena dia pengakuan sendiri di
audiens yang ribuan orang dia pernah berkata itu. Saya mendengar langsung ceritanya dia. Jadi dia sempat berkata bahwa ini bicaranya karena dia ada di bagian pujian penyembahan. Dia semacam mengeluarkan aturan tidak resmi gitu ya, karena bukan undang-undang itu istilahnya. Aturan tidak resminya itu begini, kalau pemimpin pujian itu sekali pujian pelan, 3 kali pujian cepat, 1 kali pujian lambat untuk firman Tuhan. Ya itu diikuti oleh hampir semua gereja-gereja. Tapi akhirnya statement itu menyebabkan gereja jadi agamawi. Dia ditegur Tuhan, menurut sastranya dia begitu. Dia ditegur Tuhan pada akhirnya. Saya ditegur Tuhan karena waktu saya ngomong begitu diikuti oleh gereja-gereja, gereja-gereja ngikutin aturan itu. Awalnya nampak bagus, tapi ternyata dampaknya jadi agamawi. Hadirat Tuhan menjadi tidak ada karena semua WL hanya terpatok pada 1 lagu pelan, 3 lagu cepat, dan 1 lagu lambat lagi. Dan itu membuat kemudian ibadah menjadi kering tanpa hadirat Tuhan. Dia ditegur Tuhan sampai akhirnya dia membuat pernyataan di muka umum. Saya minta ampun, saya minta maaf karena saya pernah melakukan kesalahan, karena saya memberi nasihat seperti ini dan itu ternyata ditegur Tuhan. Gara-gara omonganmu gereja-gereja jadi agamawi sekarang. Bapak Ibu Saudara ngerti nasihat itu? Jadi tidak hanya sekedar yang kontennya, kamu gak apa-apa makan persembahan berhala, gak apa-apa kamu berbuat zina. Ini nasihat yang bagus di awalnya loh. Ini nasihat dalam ruang lingkup rohani loh Bapak Ibu Saudara. Bisa paham ya apa yang saya sampaikan. Ini nasihatnya yang jelas-jelas tidak mengandung unsur dosa ini. Kalau ini kan jelas dosa. Makan persembahan berhala itu jelas dilarang, berzina juga dilarang. Lah kalau ini tidak ada larangan menyanyikan lagu pelan 3 kali lagu cepat, 1 kali lagu lambat, itu tidak ada. Tidak ada ditulis dalam Alkitab. Tapi akhirnya Tuhan tegur dia karena hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan dia perlu meminta ampun, meminta maaf walaupun itu memang tidak istilahnya disiarkan secara nasional begitu, tapi di muka umum dia menyampaikannya, di ribuan orang dia menyampaikannya. Saya minta ampun, saya minta maaf, saya pernah salah membuat sebuah pernyataan. Bapak Saudara nangkep ya, nasihat yang menyesatkan itu seperti apa? Jadi tidak hanya harus berisi konten yang isinya dosa. Jadi nampak rohani, tapi pada akhirnya itu menyesatkan pun jadi salah. Akhirnya dia berkeputusan, sekarang tidak ada aturan itu. Setiap WL berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang harus disampaikan. Saya pernah mengikuti sebuah ibadah raya Bapak Ibu Saudara. Ibadah raya ya, jadi konteksnya seperti kayak kita begini. Tapi bahasa mereka, WL itu digerakkan oleh Tuhan untuk worship saja, pujian penyembahan saja. Saya tidak ngajari worship leader kita untuk begitu. Tapi yang jelas cari petunjuk Tuhan, Tuhan maunya gimana, begitu. Jadi ketika saya pelayanan ada di gereja itu, ya sepanjang ibadah tidak ada lagu cepet-cepetnya Bapak Ibu Saudara. Lagunya cuma penyembahan tok begitu. Padahal itu ya hampir 1 jam ada. Ibadah raya loh Bapak Ibu Saudara. Ya saya menghargai karena dia merasa dapat dari Tuhan, semua pelayan altar sepakat dengan itu, ya it's okay, itu kan gerejanya dia juga. Tapi maksud saya adalah yang tadi saya sebutkan sebagai nasihat 1 lagu pelan dan seterusnya, itu ternyata ya tidak selalu bisa begitu di tempat-tempat tertentu atau di gereja-gereja tertentu. Artinya bahwa nasihat itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo mulai belajar peka. Ini kira-kira benar tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nasihat ini, atau ketika aku memberi nasihat kepada yang lain, kira-kira ini melanggar firman Tuhan tidak ya? Tapi kalau dipaksakan nggak bagus, hasilnya apa? Cari cara yang lain. Kita itu punya Tuhan yang bisa ngasih hikmat kepada kita, katakan amin. Sehingga tidak mungkin tidak bahwa Tuhan pasti selalu memberikan jalan yang
terbaik. Tinggal bagaimana kemudian hubungan kita dengan Tuhan, sesungguhnya seperti itu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan memang kurang dekat, kitanya yang barangkali kurang bisa mendengar apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa ngerti dan kita bisa dengar barangkali, kalau Tuhan memang menghendaki kita mendengar secara audible, untuk kita bisa ngerti petunjuk-petunjuknya. Saya itu kok, ini hanya dalam kesimpulan saya pribadi, Bapak Ibu Saudara bisa punya kesimpulan yang lainnya. Tetapi beberapa kasus ketika dia merasa keputusan itu benar, tetapi sebenarnya itu melanggar firman Tuhan, itu hasil yang berikutnya itu sebenarnya malah amburadul, Bapak Ibu Saudara, hidupnya amburadul. Ya secara materi mungkin baik-baik saja, secara kehidupan mungkin terlihat memang aman dan nyaman saja, tetapi saya bisa melihat dari sisi yang lain bahwa hidupnya tidak sedang baik-baik saja sebenarnya, karena keputusan yang salah yang dianggap benar tadi. Nah, saya tidak tahu dia dapat nasihat dari mana, memang saya nggak ngerti. Tapi itulah yang saya pernah coba lihat dari beberapa kasus beberapa orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan kehidupan yang seperti ini, karena di luaran sana ada begitu banyak nasihat. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang beberapa kali dengar dari media sosial tentang seseorang yang menyampaikan, ya seolah-olah, bukan seolah-olah ya, dalam konteks dia memang mungkin dia menyampaikan kebenaran gitu ya, dalam konteks dia. Tetapi sesungguhnya apa yang dia ajarkan melalui media sosial ini sedang menyesatkan orang-orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampaikan pesan kepada Bapak Ibu, kalau saudara mendengar ada berita, ada pengajaran dari media sosial yang saudara dengar, atau mungkin tidak dari media sosial tapi dari orang lain, yang saudara dengar kok berbeda dari pengajaran yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tolong langsung bertanya kepada kami, saya atau Ibu Gembala, kok saya dengar ada pengajaran kayak begini, yang benar bagaimana? Atau bagaimana tanggapan dengan pengajaran ini, dan seterusnya. Jangan sampai kita tersesatkan. Banyak orang pintar sekarang, serius Bapak Ibu Saudara, dan semuanya logis, masuk akal sekali. Tapi kan tidak semua yang masuk akal itu adalah benar. Tidak semua yang logis adalah benar, karena kebenaran itu mutlak dan tidak mungkin bisa tergoyahkan oleh apapun. Jadi tinggal bagaimana orang memahami sebuah kebenaran. Yang ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ini muncul di Efesus. Jadi saya tidak perlu perpanjang lagi. Ternyata di jemaat Pergamus juga ada orang-orang yang ngikutin ajarannya Nikolaus. Imannya tetap kuat dalam Yesus, tapi tindakannya itu kok nggak sama gitu kan saudara. Imannya iya dalam Yesus, tapi pemahamannya tentang kebenaran kok beda dari iman di dalam Yesus tadi. Yang satu ada yang menganut ajaran Bileam, yang satu menganut ajaran Nikolaus. Konteksnya sama-sama dengan dunia tadi, penyembahan berhala, perzinahan, hawa nafsu, kedagingan. Kalau Nikolaus kemarin kita belajar, dia diaken, dia itu tua-tua jemaat, tapi bisa tersesat dan mengajarkan ketersesatannya itu kepada yang lain. Dan anehnya ada yang juga ikut tersesat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, serius, hati-hati. Tidak ada yang benar atau tidak ada sesuatu yang menjadi lebih baik ketika itu melanggar firman Tuhan. Contoh sederhana begini, saya tidak menghakimi gereja A, B, C dan seterusnya. Tapi sepanjang yang saya perhatikan, mengamati, walaupun itu tidak masuk ke dalam, tapi setidaknya saya mendengar informasi-informasi pada akhirnya dari gereja-gereja itu, bahwa ketika mereka merasa aku dapat dari Tuhan, bahwa aku harus berpisah dari gereja tertentu. Tapi sebenarnya keterpisahan itu ditimbulkan dari ketidakcocokan yang pernah terjadi.
Tapi Pak, kalau saya di situ terus saya nggak bertumbuh, saya nggak berkembang, saya nggak tambah maju, saya nggak tambah dipakai Tuhan. Itu bahasa rohaninya. Tapi yang saya amati pada akhirnya gereja-gereja yang seperti itu tidak menjadi lebih baik. Dipakai Tuhan mungkin iya karena itu kedaulatan Tuhan. Tetapi menjadi lebih baik ternyata tidak pernah dihasilkan. Kecuali benar-benar Tuhan yang bicara, kamu keluar dari gereja itu untuk aku pakai di gereja yang lain atau dipakai di tempat yang lain, itu mungkin bisa beda. Tetapi kalau dihasilkan karena ketidaknyamanan, ketidakcocokan, ketidakterimaan atas setiap perlakuan yang dialami oleh seseorang memisahkan diri atau sekelompok orang memisahkan diri, hasilnya tidak pernah lebih baik. Bisa lebih besar, bisa. Bisa lebih hebat, bisa. Tapi tidak pernah menjadi lebih baik. Itu beda. Jadi nasihatnya gimana dong? Kalau orang itu menasehati, ya sudahlah kamu keluar saja. Supaya kamu bertumbuh, kamu berkembang, kamu dipakai Tuhan, keluar saja. Tapi kalau keluar dasar keluarnya itu keterpisahan itu karena itu tadi tidak pernah menjadi lebih baik. Maka fenomena ini harus kita tangkap Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja sekarang bertambah. Ya, tapi tidak bertumbuh. Itu jadi catatan penting. Kita tidak bisa bangga hanya karena jumlah gereja di Indonesia tambah banyak. Tapi itu cuma pertambahan, bukan pertumbuhan. Ini harus diwaspadai. Nah, kadang iblis membuat Kristen jadi bangga. Puji Tuhan, sekarang gereja di Indonesia semakin lebih banyak. Ya, saudara bisa baca lah. Kalau saudara bisa googling kok itu. Statistik kekristenan, pertambahan jiwa orang Kristen. Istilahnya begitu ya. Pertumbuhan orang Kristen dalam 5 tahun belakangan sajalah. Atau 2 tahun belakangan saja. Gerejanya pasti nambah banyak. Tapi prosentase jumlah orang Kristennya nggak signifikan. Jadi itu artinya apa? Mungkin ada nasihat-nasihat yang menyesatkan. Enggak penting lah menginjil itu, enggak perlu. Memberitakan firman itu enggak penting. Ya sudahlah, ini kan situasinya gawat, situasinya sudah berbahaya. Orang ngomong sedikit, gitu. Orang salah ngomong sedikit saja bisa langsung kena perkara. Gak usahlah menginjil daripada membahayakan diri sendiri. Udahlah kekristenannya dijaga dengan baik saja sampai Tuhan datang. Nasihatnya nampak baik kan saudara, tapi sebenarnya tetap salah. Nah ini bahaya. Isi-isi konten nasihat yang menyesatkan ini yang berbahaya. Maka mendengar atau menyampaikan sama-sama harus diwaspadai. Supaya apa? Tuhan tidak menjadi keberatan atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Tuhan tidak menjadi keberatan karena kita tinggal dalam kondisi di mana kita mendengar sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang salah. Padahal mungkin iman kita kuat, iman kita luar biasa, iman kita kokoh, iman kita tidak tergoyahkan. Tapi dalam perilaku ternyata ada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita besok kita belajar berikutnya Bapak Ibu Saudara, itu tetap membuat mereka tidak masuk dalam hidup yang kekal. Saudara ngeri kan? Mereka sudah mempertahankan iman luar biasa, tapi ada perilaku-perilaku yang salah, itu justru tetap membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati janji Tuhan dalam kekekalan. Jadi rugi enggak? Bahasa ini rugi. Sudah mempertahankan diri di tengah-tengah tahta iblis, mempertahankan iman, tapi karena kelakuannya, perilaku rohaninya enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap tidak dianggap oleh Tuhan. Wah Tuhan enggak adil. Di mana karunia Tuhan? Di mana anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan tidak pernah berlaku untuk mengizinkan kesalahan itu masuk ke surga. Orang harus bertobat, sungguh-sungguh bertobat dalam segala hal, menjaga hidup tetap kudus,
benar di hadapan Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita renungkan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang kuat dalam iman, tapi perilaku rohaninya ternyata ada yang menyimpang, dan itu tetap mendapatkan teguran dari Tuhan. Dari sini mari kita belajar, jangan sampai goyah iman kita, tapi juga jangan sampai menyimpang perilaku rohani kita di hadapan Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita minta kemampuan yang dari Tuhan untuk kita tetap bisa mempertahankan iman, tetapi di sisi lain kita juga tetap bisa mempertahankan perilaku rohani kita tetap benar di hadapan Tuhan. Olehnya jika sekiranya mungkin ada keputusan-keputusan yang pernah kita ambil di masa yang lalu, itu ternyata salah, walau mungkin kita merasa itu adalah langkah yang benar, langkah yang terbaik, tetapi ternyata itu juga melanggar firman Tuhan, maka kita perlu minta ampun Bapak Ibu Saudara. Apakah itu kita yang melakukannya atau kita yang memberi nasihat kepada orang lain sehingga orang lain melakukannya? Sama-sama harus minta ampun di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sekiranya mungkin ada hal-hal di masa lalu yang kita anggap itu jalan yang terbaik untuk hidup kita, tetapi sesungguhnya dari kacamata firman itu adalah salah. Entah kita yang melakukan atau kita yang memberi nasihat dan membuat orang lain menjadi tersesat. Mari sama-sama minta ampun kepada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan, agar Tuhan yang memampukan kita. Kita nggak akan mungkin bisa, hanya karena anugerah dan kemurahannya saja kita akan bisa menjalani semuanya seperti yang Tuhan harapkan dan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam tangan-Mu seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, baik kita yang melakukan sebuah keputusan yang keliru atau kita pernah menasehati seseorang, tetapi nasihat itu menyesatkan orang lain. Mungkin dalam unsur ketidaksengajaan bisa saja terjadi, tetapi fakta menunjukkan bahwa orang tersebut setelah mendengar nasihat kita justru salah melangkah. Kita perlu minta ampun, dan Tuhan pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Atau kita merasa bahwa kita ada di dalam kondisi dan keadaan bahwa kita perlu pertolongan Tuhan karena hal-hal. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita sama-sama mencari kekuatan yang daripada Tuhan. Minta anugerah Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu datang pada Tuhan, sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulih keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selama. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Yesus. Mari yang sungguh-sungguh rindukan Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Mataku selalu tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Naikkan sebagai doa dan pernyataan hati kita kepada Tuhan bersama-sama dengan iman, dengan penuh keyakinan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku selalu tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di sini akan bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku selalu tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku selalu tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku selalu tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hari ini anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, dan apapun yang mereka perlukan daripada-Mu Tuhan, turun tangan untuk memberikan jamahan lawatan. Maka hari ini yang membutuhkan kesembuhan, terima kesembuhan. Hari ini yang membutuhkan pemulihan, terima pemulihan. Hari ini yang membutuhkan kekuatan, terima kekuatan. Hari ini yang butuh kelepasan, kelegaan, terima kelepasan dan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus tidak ada lagi kekuatan yang lain yang di luar Tuhan yang bisa menjamah dan menyentuh mereka.
sebab mereka adalah milik Tuhan, mereka adalah kesayangan Tuhan. Seluruh CSK Family adalah milik Tuhan dan kesayangan Tuhan. Aku nyatakan, dan engkau iblis tidak berhak mengganggu hidup mereka. Keluar dalam nama Yesus aku perintahkan. Aku enyahkan engkau iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar setiap kehidupan anak-anak Tuhan akan menerima berkat dan anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih, semua berkat ini terjadi, tergenapi, termeterai dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami telah menerimanya. Amin, amin, amin.